Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi! Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Karyono, BA SPD MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dan rekan-rekan sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ananda Nasution dengan NIM 208000003. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Rina Ayu Wardana dengan NIM 208000010. Deskripsi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan sendiri, mata kuliah ini membahas konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan, dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, biaya pendidikan, dan keterlaksanaan lembaga pendidikan, dan juga hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Jadi, perkuliahan ini diberikan melalui tatap muka, diskusi, dan penugasan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah suatu sistem pengelolaan terhadap fasilitas yang mengintegrasikan orang, tempat, dan proses dalam lingkungan yang digunakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bisnis inti. Berikut adalah penjelasan dari materi kami. Manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah sistem pengelolaan terhadap fasilitas yang mengintegrasikan orang, tempat, dan proses dalam lingkungan yang dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bisnis inti. Untuk memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan, perlu didukung oleh beberapa sumber daya yang ada, baik manusia maupun materi. Sarana dan prasarana sebagai salah satu sumber daya materi aktivitas pendidikan di sekolah seringkali menjadi faktor hambatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Jenis fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan terdiri dari sekelompok besar, yaitu 1. Bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Yang ketiga, ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan yang tidak menggunakan alat penampil. Pengadaan fasilitas pendidikan. Menurut Sucipto, penyusunan daftar kebutuhan perlengkapan di sekolah didasarkan atas pertimbangan untuk tujuan 1. Pengadaan kebutuhan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah. Yang kedua, pengadaan perlengkapan untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang. Yang ketiga, pengadaan perlengkapan untuk persediaan barang. Sistem pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Dropping dari pemerintah. Yang kedua, membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan tidak langsung. Yang ketiga, meminta sumbangan. Dan yang keempat, mengadakan perlengkapan dengan menyewa atau meminjam ke tempat lain. Yang kelima, mengadakan perlengkapan dengan cara tukar-menukar barang. Dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Yang pertama, pemberdayaan fasilitas sekolah. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan dari status kurang berdaya menjadi berdaya. Kemudian, proses-proses pemberdayaan. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah.
Pemeliharaan fasilitas sekolah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan berdasarkan waktu terdiri atas 1. Pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Yang kedua, pemeliharaan secara berkala yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan dikerjakan sendiri maupun meminta bantuan dari orang lain. Yang kedua, ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Di antaranya terdiri dari 1. Barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya. Pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Dan yang kedua, ada barang tidak bergerak, misalnya menutup keran air dan memadamkan listrik. Pemeliharaan dapat dilakukan tiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan mencegah pemborosan. Penghapusan fasilitas pendidikan. Penghapusan sarana prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk hal-hal berikut. 1. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya yang semakin memburuk, kelebihan atau rusak, dan sudah tidak dapat lagi digunakan. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian ada pelaporan dan fasilitas pendidikan. Pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Pelaporan data dan fasilitas pendidikan meliputi 1. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan. Yang kedua, ada kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Yang pertama ada pencatatan perlengkapan pendidikan. Barang-barang perlengkapan di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Barang inventaris. Barang inventaris adalah perlengkapan yang dapat digunakan terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Misalnya meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, dan perabot-perabot lainnya. Yang kedua, ada barang bukan inventaris, yaitu semua barang yang habis dipakai. Misalnya kertas, kapur tulis, karbon, pita mesin tulis, dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. Kemudian pembuatan kode barang. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah terlihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan yang ada di sekolah. Kesimpulannya adalah suksesnya pembelajaran di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari 8 standar nasional pendidikan. Begitu pentingnya sarana prasarana pendidikan sehingga setiap institusi
berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sekian materi manajemen fasilitas pendidikan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.